Cakep. Saatnya selebriti dalam berita. Kita mulai serius ya. Selamat pagi Sobat Ambiar, saatnya kita membahas selebriti tanah air. Ini kita bajunya kayak muka KUA ya Wi? Iya. Iya kan, Mancing-mancing dia. Gimana kalau kita agak gini? Iya, maaf kita begini soalnya kita berdua angle-nya bagusnya dari kiri doang nih ya. Baik pemirsa, kali ini kita akan menyaksikan sebuah berita yang membuat geger satu galaksi. Di mana kita tahu kabar bahagia dari seorang Teuku Rasya, putra dari Tamara Bleszczynski yang baru saja menikah dengan seorang perempuan cantik bernama Cleanthea Islan, menjadi sorotan warganet karena sang ibu Tamara Bleszczynski dikabarkan datang hanya sebagai tamu undangan. Itu kan cara kalau ngomongin berita gosip. Iya. Kalau ini beneran nih. Ini berita negara ini ya. Betul, Rian Ibram, seorang ibu atau orang tua yang harusnya jadi pendamping anaknya di hari spesial, tapi justru cuma sebagai tamu. Setelah viral, banyak banget netizen yang berspekulasi tentang hubungan Tamara Teuku Rasya tidak baik-baik saja. Kita lihat kita. Apaan tuh? Ini dia. Cukup janggal ya Sobat Ambiar, kok bisa si ibu kandung sendiri hanya datang sebagai tamu biasa. Padahal itu adalah pernikahan anak kandungnya. Lalu kenapa ya kok bisa ibu Tamara nggak dilibatkan dalam pernikahan Teuku Rasya sang anak? Mungkin gak ada masalah pribadi yang tidak bisa jadi konsumsi publik, tapi kita akan lempar ke reporter kami yang sudah berada di lapangan banteng kampung halamannya ya. Silakan Karen Delano. Ya, terima kasih rekan Rian dan rekan Dewi Persik. Sekarang ini saya berada di Ambiar Street untuk Ambiar News ya. Dan sebentar lagi saya mau bertanya kepada masyarakat sekitar seperti apa tanggapan mereka yang sedang heboh sekali ya di cuaca yang sangat panas ini 45 derajat Celcius Jakarta Pusat ya. Nah sebentar lagi saya mau bertanya langsung kepada, oh ada ibu-ibu. Bu, selamat siang ibu. Bu, jangan cuek aja bu, sini bu. Halo bu. Apa kabar? Siapa ya? Ya, saya Karen Delano. Sebentar Bu, saya mau bertanya sama Ibu. Ini kan lagi heboh. Ini Bu, Ibu di sini. Ini kan sedang heboh sekali Bu. Ya kabar dari seorang selebriti Tamara Bleszczynski. Dia kan seorang ibu yang mempunyai anak yang baru saja menikah. Bagaimana tanggapan Ibu Tamara Bleszczynski ini datang tidak memakai seragam keluarga? Ya, seperti apa tanggapan Ibu? Aku sebagai ibu ya, yang melahirkan anak, cuma dikasih tahu saya mau menikah. Tapi miskomunikasi sampai sekarang. Sebagai ibu harusnya kan mendampingi anak menikah, dikasih dari keluarganya ibu nih gaunnya sama dengan mereka. Tapi sekarang nggak ada, bagaimana ini? Iya Bu, Ibu mau dipeluk gak Bu? Jadi aku sebagai tamu aja di sini udah nggak dihargain sekali sama sekali. Ibu, ya ibu. Ya udah ibu sehat-sehat ya Bu. Jadi ibu ini keluarganya Tamara Bleszczynski atau keluarga suaminya Bu? Dari mamanya. Oh dari mamanya. Iya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ya. Oke baik, selanjutnya saya juga masih mau menanyakan kepada satu orang lagi ya. Bagaimana tanggapannya kalau ada di pihak anak ya. Coba kita lihat seperti apa. Apakah masih ada penduduk-penduduk di sekitar sini yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf. Untuk rekan Rian dan rekan Dewi, sabar sebentar ya karena saya masih mencari apakah masih ada. Oh ini seorang bapak. Pak selamat siang Pak. Saya Karen Delano dari Ambiar News Pak. Bapak saya mau bertanya sama Bapak. Sekarang ini sedang heboh sekali dengan pemberitaan seorang selebriti Tamara Bleszczynski yang baru saja punya perayaan besar di pernikahan anaknya. Bagaimana tanggapan Bapak kalau seorang anak kenapa tidak mengundang atau mengkomunikasikannya dengan baik kepada ibunya sehingga ibunya datang memakai seragam yang berbeda dan tidak mendampingi anaknya ketika pernikahannya? Ya kalau saya pribadi saya cukup miris ya melihatnya ya. Saya kalau jadi rasa itu harusnya dia itu berusaha agar ibunya itu tidak memakai baju seperti itu gitu. Karena bagaimanapun itu ibu kandungnya loh. Ibu kandung karena dia dilahirkan dari seorang rahim ibu. Masa di hari pentingnya dia itu tega gitu, tega. Gitu ya Pak ya? Ya nggak bisa begitu. Udah Seharusnya mengkomunikasikannya dengan baik ya Pak? harusnya dikomunikasiin lagi lah sebelum acara itu deal gitu. Ya. Iya masa, aduh saya nggak bisa. Oke, baik Pak, terima kasih banyak
buat rekan Rian dan juga rekan Dewi. Mungkin dari Rian ingin bertanya kepada saya atau rekan Dewi ingin bertanya sama saya? Ya. Tuh harusnya dipanggil tuh ibu-ibu tanya Bu, sama ibu-ibu. Bu, ya ampun Bu, sini Bu, mau nanya ibu, ya ampun ya Allah. Iya, benar. Bukan ibu ini Ude, ini ibu-ibu di sini. Bu, selamat pagi. Saya dari Ambiar News, Bu. Ibu sini dulu, ibu sini. Bu, iya benar. Ya ampun, ya. Bu, ibu sekarang ini kan lagi heboh. Sini, maju dikit, Bu, maju sini. Ayo rame. Iya, ntar dulu foto-fotonya, ntar dulu Bu. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu semua di sini. Ibu denger gak kabar pemberitaan yang lagi heboh banget tentang selebriti Tamara Blazensky yang, ya kan? Tahu Ibu? Tahu. Nah, kemarin ini kan sedang merayakan besar-besaran anaknya menikah. Anak pertamanya Rasya. Bagaimana tanggapan ibu-ibu semua di sini yang dimana Tamara Blazensky sebagai ibu kandungnya datang memakai baju yang berbeda, warna hitam, tidak memakai seragam. Bagaimana tanggapannya ibu-ibu di sini? Kalau menurut aku udah baca di media, ternyata Rasa udah klarifikasi. Sebenarnya baju pengantin itu sudah dibuatkan. Bajunya ibunya Tamara Blazensky sudah dibuatkan lalu? Tapi katanya nggak dipakai. Nah itu alasannya saya belum tahu kenapa. Baik, kalau menurut ibu Bu? Oh, ibu ketawa aja. Kalau bapak gimana Pak? Ya katanya itu hanya salah komunikasi katanya antara WO dengan Ibu Blazensky itu. Nah, Bulutan tali bahasanya sebentar. oke, menurut ibu ada satu lagi Bu? Enggak tahu. Nggak tahu ibu? Ya udah ini ibu-ibu mau ke rumahnya Tamara Blazensky nih Pak. Perayaan ya. Oke baik ibu, terima kasih banyak. Ya baik kalau begitu saya balik saja ke studio, silakan rekan Dewi dan rekan Rian. Dari Ambiar Street untuk Ambiar News pagi ini. Bye. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih rekan ya, kami. saudara Karen Delano. Kita pikir Anda akan kembali ke alam yang tepat gitu. Ya. Ternyata Anda kembali ke studio. Kami tunggu kehadiran Karen Delano, tapi di narasumber kami yang pertama itu ibu-ibu yang pertama kita Itu menemukan bagus ya? bagus sekali, komentarnya luar biasa. Kami menemukan persamaan dengan Karen Delano. Apa? Sama-sama rambutnya putih. Ya. Tapi ternyata setelah berita ini semakin viral dan juga tentu saja membuat asumsi opini yang Ya. begitu beragam pemirsa. Akhirnya Tamara Blazensky pun hadir dengan memberikan klarifikasi di media sosialnya. Kurang lebih sekitar 16 jam yang lalu dia memposting sebuah foto di mana Teuku Rasya hadir dan juga sungkeman sama Ibu tercinta. mamanya. Kita mau kasih lihat dulu, ini dia fotonya ya. Sebagai bukti bahwa mereka sudah baik-baik saja sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Semua bilang Alhamdulillah ya. Oke, fotonya Anda juga bisa saksikan di Instagramnya Tamara Blazensky. Ya, sepertinya memang ada miskomunikasi ya Mas ya. Antara Teuku Rasya sama pihak IO dan Ibu Tamara. Yang terpenting pokoknya adalah hubungannya ini sampai sekarang alhamdulillah sudah membaik. Dan tidak seperti yang netizen sebutkan. Bahkan kemarin pun Teuku Rasya dan Tamara terlihat makan siang bersama dengan keluarga besar. Nah kita punya cuplikannya, kita lihat masing-masing ya sayang. Yang satu ini. Apaan tuh? Itu dia. Ya, itu kita lihat bersama-sama ya, sudah baik-baik saja. Yang terpenting ini Betul. sebetulnya Teuku Rasya, ini hari bahagia. Benar. Sudah punya pasangan, resmi menjadi suami istri. Kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah. Mawaddah warahmah. Dan buat netizen juga jangan mikir yang aneh-aneh lagi ya. Serta mengasumsikan yang aneh-aneh lagi. Tidak boleh. No, cinca. Mungkin Rekan Dewi sama rekan Rian. Ini lagi studio, ya ampun. Panas sekali di Ambiar Street itu. Panas, terik matahari sedang 55 derajat Celcius. Ini biar Kak Karen Delano itu adem, kita juga kedatangan salah satu seorang artis. kok dia udah masuk? Emang segmen Flora Fauna sekarang? Gue kalau jadi reporter gue pakai jas juga dong. Nanti lu pakai Masa gue jas, begini udah kayak mau nyanyi. Tapi buat Mbak Tamara Blazensky, Iya. selamat sudah punya menantu sekarang. Iya, Selamat sudah punya istri. Ya kita doakan yang terbaik benar. pokoknya ya. Iya. Oke, buat Sobat Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu yang akan keluar di pagi hari ini. Kabar punya kabur. Ya. Betul. Siapa dia? Perempuan ini, dia adalah perempuan cantik dengan
Perempuan cantik dengan yang meliuk-meliukkan Aku bawa badannya berita yang keren dong, banget, aku bawa berita. Yang ditawar dengan harga 1 miliar. Ditawar 1 miliar rupiah. Untuk apa tawaran 1 miliar rupiah ini? Orang kalau ditawar 1 miliar harusnya mau ya. Benar, Ini ditolak loh tawaran 1 miliar rupiah. betul. Apa yang membuat dia menolak tawaran 1 miliar dan tawaran apakah 1 miliar rupiah tersebut? Di pagi-pagi ambiar ini dia, Dinar. Candy. Cantik banget sih, Neng. Cantik banget. Iya didandanin. Sini, luar biasa. sayang. Kita mah kaget dengar beritanya Dinar Ya. menolak tawaran 1 miliar. Kenapa kalau ada job 1 miliar itu ditolak? Iya kan lumayan loh 1 miliar loh. Mending nge-DJ aja, kan sama aja walaupun misalnya kalau nge-DJ nggak langsung 1 miliar, tapi kan kalau dikumpulin jadi 1 miliar juga. Tapi masih mending inilah ditawar 1 miliar, temennya ditawar 1 juta kan. Sebentar, tapi kita bingung ya tawarannya. Mohon maaf ini tawaran apa? Masih abu-abu nih, nanti kita lihat Iya ya. benar. Iya. Tapi Dinar Candy kami ucapkan terima kasih banyak. Sayang. Emang tawaran apa sih 1 miliar rupiah Ya. tersebut? Katanya tawaran dari seorang pria berhidung bengkok. Oh, Tawaran Oke. 1 miliar. Oh jadi bukan buat kerjaan, buat nge-DJ, buat... Bukan buat nemenin. Ya, Nemenin ngapain cowok- sih? Nemenin ngapain? cowok. ya nemenin cowok itu ngapain? Ngapain Karaoke? maksudnya? Ya nggak tahu lah Mi. Atau nemenin ngapain? Ya mungkin nggak tahu lah yang aneh-aneh kayaknya, soalnya kan aku tuh memang lagi kayak malam gitu, tiba-tiba kayak notifikasinya tuh masuk, terus kata dia tuh tanya. bisa dong sama Dinar nemenin 250 juta katanya kayak gitu. Terus kata aku tuh murah banget ya 250 juta, ya udah deh 1 M kayak gitu kan. Pas Dinar klik profilnya itu kayaknya sih itu akun asli karena di follow sama cewek-cewek juga. di DM berarti ya. DM dari dia. Dari 250 juta kamu bilang murah banget, dia naikin 1 miliar. Iya. Setelah 1 miliar, apa balasan kamu? Enggak ah gitu. Terus kamu jawab, Ada Dinar ngomong nggak masa di sini bilang. Harusnya lo nawarin gua, jadi 1 miliarnya ke gue. ya kalau nemenin doang mah kita juga mau ya. Nemenin kemana kek? Kan nemenin makan, Ya. nemenin belajar Kalau mungkin. kita. Kita. Itu Wah, apa? takut Itu Mas Rian diculik sama Kak Karen mau tuh. Kamu harusnya langsung Iya nanti aku next aku kirim. Lempar sama dia. lempar. Jadi dia nggak bilang nemeninnya apa, tapi ketika 1 miliar respon kamu apa, Apa? saat itu? Bilangnya enggak karena kenapa? Enggak, karena memang nggak niat juga sih. Kayak aku bales itu karena lagi gabut aja. Tapi akunnya aktif. Aktif dan di follow sama cewek-cewek dan itu nggak mungkin akun palsu kalau menurut Dinar pribadi. Setelah kamu respon lagi tuh 1 miliar bilang nggak mau, terus dia bilang apa respon dari Kan dia? Dinar biar dia malu ya aku screenshotin, aku upload, ya kan. Kataku nih kalau yang butuh nih cewek-cewek nih DM dia nih kalau yang lagi butuh duit. Terus pas Dinar udah upload tuh dia tuh kasih tanda lari gitu, kayak DM lagi lari gitu. Kabur Kabur maksudnya. ya. Dinar, tapi ini apakah kali pertama kamu dapat chattingan seperti itu orang iseng atau sebelumnya pernah ada? Sebenarnya tuh kalau Dinar tuh udah lama nggak pernah ada yang nawar-nawarin kayak gitu. Waktu pas zaman dulu cabe-cabean, waktu pertama di entertain gitu Mi. Yang waktu nge-DJ-nya aja masih bayaran murah, banyak yang ngedeketin kayak gitu lah, yang kayak nawar-nawar kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau semakin DJ-nya udah mahal bayarannya orang-orang tuh pada takut. Kenapa pakai nawar-nawar gak fix aja gitu loh harganya? Enggak, ini beda, ini bukan kerjaan maksudnya gua, bukan ditawarin nge-DJ. untuk jalan bareng. Jalan bareng. Dinar tuh sekarang kayak banyak ditawarin kayak gitu tuh setelah main yang sama cewek. DJ. Enggak, cewek yang kemarin Mami undang sini. Ya 1 juta kemarin itu ditawar. Iya, sama Safa. Terus ke si Safa juga katanya, teh ada yang nawarin Teteh katanya mau nggak Teteh nemenin dibayar segini. Ah nggak mau kata aku, nanti apa kata orang bilang, dan nggak ada niat juga sih Mi. Zaman sekarang tuh hebat ya. Kenapa? Ajak main aja pakai bayarannya mahal banget. Kayak gue telepon Dewi, "Wi, yuk main yuk ke mall," gitu. Ah, terus gimana? Itu kan beda. Yuk, makan Itu gitu. kan kenal, ini kan nggak kenal. Ya ini kan gak kenal Kak. Tapi Dinar ini Iya, rata-rata dan ya. ini kan hidungnya kan berbelang-belang gitu. Kalau kamu lihat ya rata-rata ya, yang DM yang nawarin kayak gitu tuh pekerjaannya kan kita kadang bisa ngelihat ya dari Instagram. Kalau itu iya. akun asli. Dari kalangan apa aja kalau kamu bisa nebak?
Oh kalau aku tahu sih ini tapi nggak semua ya, ada oknumnya itu adalah oknum pengusaha biasanya, pengusaha yang memang unlimited. Kayak batu bara Ya, gitu. terus kayak si Sapa aja kan kenapa kan banyak orang kayak Dinar ngapain kamu temenan sama si Sapa, tapi kan si Sapa ini kayak banyak rahasia negaranya gitu. Ah. Kayak banyak rahasia orang-orang besar gitu kayak gitu, tapi Dinar cuma tahu-tahu buat ketawa aja. Oh maksudnya mainnya itu sama pejabat gitu. Ada Circle-nya. Circle-nya. Ya circle-nya itu kayak gitu, terus ada pengusaha besar juga gitu. Cuman Dinar kayak misalkan kan ada si bapak nih, si bapak ini kayak di depan publik baik gitu, tapi ternyata suka main sama teman-teman aku yang ini, aku kan ketawa-ketawa gitu loh Mi. Tapi Dinar dengan pekerjaan kamu yang luar biasa ya, bahkan bisa tembus ke salah satu DJ perempuan top di Asia. Itu kan pernah ada tuh artikelnya dan Iya, juga masih daftarnya. sekarang tur Asia juga Mas. Sampai sekarang masih ya masuk ke daftar DJ paling top di Asia. Kamu nggak takut ya dengan kamu memposting ada chattingan tawaran 1 miliar dari laki-laki hidung belang, kamu posting ke media sosial, kamu nggak takut ya image kamu nanti jadi gimana gitu? Enggak takut. Terus kan biasanya orang-orang takut ini yang punya owner club takutnya di blacklist atau gimana. Dia nggak takut di blacklist juga karena kan kalau yang undang Dinar sekarang pakai sponsor. Jadi kalau memang Dinar memang crowdnya bagus, segalanya bagus. Jadi sponsor tuh bayar Dinar buat patungan. Justru terus mungkin, bagus justru dong, mungkin justru maksudnya dia punya Dinar pride. adalah nih gue tunjukin kalau Bahwa DJ gue DJ bukan tuh kayak bukan gitu. gitu. Itulah Mas Rian. Dinar, kita mau kasih lihat komentar dari netizen ya. Ya. Keren banget dah Teh Syai. Wah hebat Kak Dinar, hebat. Nge-DJ aja udah menyala abangku, sehat tetehku. Yuk. Tuh banyak, Ya, ya. banyak yang mau support kamu Banyak tuh yang sayang. positif. Ya biar efek jerah lah, maksudnya laki-laki hidung belang rata-rata pasti udah pada punya istri kan? Kalau hidung Pastilah. belang iya Kalau kalau. kamu ngeliat Instagramnya. Pastilah kalau yang di lapangan kan ada klub malam, mereka memang kayak nakal, makanya buat ibu-ibu di rumah misalkan si bapak itu punya usaha atau punya mungkin tabungannya ya secara ekonomi bagus, terus ibu mau ke Jakarta terus mau meeting, Bu sita ATM-nya Bu nanti ke karaoke. Tapi nyalinya gede juga ya, maksudnya berani untuk ke DM artis-artis Iya gitu, loh. untuk menawarkan satu hal yang menurut kita sih wow, udah punya istri tapi berani nawarin itu. Pernah nggak lo digituin? Aku, kalau aku nggak pernah ditawar, udah dikasih mobil di salah satu stasiun televisi swasta, 2 mobil sport, langsung aku bilang sama orangnya balikin. Cowok, Cowok. masih mobil, Iya. lu balikin. Iya. Kenapa nggak diambil? Ya gue bisa beli sendiri. Bagus Mami. Sayang banget. Beli sendiri dong, mamanya Mas Rian Ibran harus dibeliin. Ya gue mah nggak apa-apa, itu namanya rezeki kalau gue mah. Ada kayak ngasih gue gitu ya. Kalau mobil datang dari siapa? Dari B. Ih, makasih. Dan itu sempat rame di salah satu stasiun televisi swasta. Lumayan banget ya. Dinar, kita mau kasih lihat ada satu artikel buat Dinar Candy. Sindir mantan pengekang tapi tak modal. Dinar Candy pilih nikmati masa lajang dan fokus cari cuan. Oke, mantan pengekang dan tidak modal. Mantan yang terakhir yang kah? mana ini? Kan ini tuh kan wartawan suka nanya kapan punya pasangan, kapan ini, suka sebel loh Dinar tuh kayak gini loh. Biarin aja Dinar ngelajang kayak gini, tapi kan Dinar tuh kayak kalau punya penghasilan kan Mi kalau uang sendiri tuh bebas mau ngasih-ngasih ke orang juga kayak gitu. Mendingan jangan ditanya pasangan, nanti tuh Dinar tuh kalau ditanya pasangan suka ke-trigger pengen punya pasangan kan ditanya terus kan. Akhirnya tuh suka siap secara mental. Iya, akhirnya tuh kan kalau Dinar memaksakan punya pasangan yang udah juga salah terus. Terus pas Dinar punya pasangan juga kan walaupun Dinar udah ada uang, dia ada uang, tapi kalau Dinar mau bagi-bagiin ke orang itu yang mau bersedekah segala Harus macam izin tuh gitu. harus izin, terus harus kayak harus pakai aturan Posesif, dia kayak posesif. gitu. Iya, kayak nggak seneng Dinar. Dikekangnya tuh secara materi gitu, uang-uang kamu tuh bener-bener diatur Iya sama kayak dia. kasih tahu dong kalau mau ini kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau misalkan sudah berumah tangga kan walaupun itu uang kamu sendiri kan tetap harus ada komunikasi dengan suami. Misalkan Mas aku mau kasih keluargaku ya. Kalau rumah tangga ya. Iya walaupun itu uang itu bukan dari suami gitu. Kamu Makanya kayak itu gitu Mi tidak? kayak apa aku tuh nggak siap dengan Kondisi itu. Dengan kondisi yang seperti terus itu. kayak kan kita tuh udah capek kerja terus ngobrol dulu buat izin ngasih ke orang tuh Ya kayaknya udah sendiri aja berarti kalau capek. kayak gitu. Makanya kata aku ke media atau ke wartawan tuh ke teman-teman yang lain, udah aku tuh nggak usah ditanya pasangan, suruh kerja aja. Terus kan kalau ada duit aku nggak pelit gitu. Dinar, tadi kamu bilang di situ di artikelnya adalah mantannya tuh mengekang tapi dia nggak punya
punya modal. Artinya penghasilan kamu tuh lebih besar dibandingkan mantan kamu yang itu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya memang penghasilan aku tuh besar loh. Kayak iya loh, kayak misalkan dia tuh ada setoran kayak rumah cicilan besar. Kok aku bisa bayar tiap bulan ya? Alhamdulillah. Walaupun sendiri pun. Terus kan iya, terus kayak Dinar kan ada orang-orang yang memang suka Dinar kasih tiap bulannya tuh kayak kok bisa ya, kok kebagi juga gitu loh. Kayak berarti kan penghasilan Dinar tuh besar Mi. Oke. Cuman gak yang langsung plok 1 M dikasih sama orang itu kan enggak. Dinar tuh penghasilannya kecil tapi kayak ya sebulan Ujung-ujungnya tuh menumpuknya jadi besar. ya sebulan tuh jadi gede, tapi Dinar tuh bisa kayak ngasih ini gitu loh. Jadi siapa laki-laki yang menurut kamu di artikel tersebut nggak bermodal? Semuanya Yang mantan pasti ke bukan belakang. koape kan. Sebentar, mantan kamu nggak bermodal semua? Tunggu, kan ada yang pengusaha itu. Iya, yang koape Iya, jangan tapi kan- dilupain kilo. Ya Mi, tapi kan sebenarnya ujung-ujungnya kan minta bantu Dinar kayak link segala macem tuh kan Dinar. Yang penting kan kalau link mah wajar, yang penting kan kamu nggak dimintain duit. Iya. Ada nggak yang minta duit? Ada kan Dinar yang terakhir dia masuk kan Dinar ada yang sampai ngegadein rumah. Oh itu Bukan ngegadein sih, kayak appraisal rumah ke bank Oke. buat nolongin. Selain itu yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelum-sebelumnya tuh jadi kayak gini loh, kayak ngekang nggak boleh ngapa-ngapain, Dinar nggak boleh pakai baju seksi, Dinar harus pergaulan ya harus berarti sopan. sayang dong kalau nggak boleh Berarti dia pakai sayang. baju Iya, Mi. seksi. Terus kalau Dinar lagi ngobrol kayak gini di TV nggak boleh ngomong yang aneh-aneh, tapi nggak ngasih apa-apa. Emang kamu berharapnya Kayak- dikasih apa? Ya maksudnya tuh kayak Dia maksudnya laki-laki tuh boleh mengatur tapi Iya, yang provide tapi gitu. seharusnya juga jadi donatur Iya. gitu maksudnya. ya gitu loh. Dinar tuh suka bingung. Aku udah nurut sama dia, terus job Dinar tuh jadi kurang kan Mi. Iya, Job Dinar jadi kurang, tapi dia nggak kasih apa-apa. Terus terus aku ngapain ya, kayak ngebego gitu. Ya terus aku gimana ngerasa. kamu punya tanggungan keluarga yang harus kamu biayai. Ya, terus kan Dinar tuh orang itu memang gatel kalau punya uang tuh pengen. Kalau ada orang yang kasihan pengen ngasih gitu loh Mi. Iya. Dinar, Pengen. dengan penghasilan kamu yang banyak ya kamu bilang alhamdulillah. Walaupun sendiri gitu nggak punya Berlimpah pasangan ya. tapi berlimpah bisa ngasih ke banyak Iya. orang juga. Ah. Ekspektasi kamu tuh kalau punya pasangan secara materi itu pasangannya harus gimana? kayak gimana? Ya kayak gimana secara materi? Kamu tuh ngebayangin pasangan yang Pengen. cocok Kamu nggak buat akan kamu mungkin- tuh materi levelnya di mana? Iya kan kamu Iya. nggak akan mungkin sendiri terus. Iya. Ya intinya bisa biayain aku lah Mi, kayak gantiin uang show aku. Tapi kan sejauh ini tuh susah Mi, nggak ada menurut Dinar. Kayak gini Ya kita kalau contoh- cari yang lebih daripada kita gajinya ya nggak mungkin ada. Tapi setidaknya kan ada yang bertanggung jawab buat Ada yang kamu. menemani kamu. Tapi gini Mi, aku nggak mau pusing karena aku udah berapa kali punya pasangan tuh dia ngekang aku. Terus aku tuh pengennya bebas gitu loh Mi. Apalagi kan aku tuh anak sosmed banget ya. Aku kan anak sosmed banget gitu. Temen-temennya itu banyak Mi. Tapi memang beda. Kalau Dinar Iya, mungkin dia udah tahu apa yang dia mau. Dinar, Sekarang ini begini. nih kalau boleh milih ya, ini pilihannya sayangnya cuma ada 2. Ya. Punya cowok yang ngekang tapi dia punya duit, atau dia nggak ngekang tapi dia nggak punya duit. Aku yang Enggak ngekang, soalnya kena mental kalau dikekang. Yang penting nggak ngekang. Iya kan kalau nggak dikekang tuh jadi aku punya penghasilan sendiri banyak. Kalau dikekang terus dia nggak berkarir, nggak punya duit, Oh, dia punya jadi duit. artinya kamu sebenarnya mau Dia suka aja kebebasan. pacaran. Ya, mau kebebasan. Asal diberikan Kebebasan. kebebasan. Oke, Dinar kita punya pilihan-pilihan lain yang harus kamu pilih dalam ambiar dalam dilema. Dilema memang. Ayo sayang. Oke, Dinar. Ya, tolong dilema-lemakan sebisa. Kamu lebih punya pasangan yang banyak uang tapi posesif atau pasangan yang pas-pasan tapi kamu bisa jadi dirimu sendiri? Yang kedua berarti tadi ya. Yang kedua lah Mi, karena kalau yang punya duit itu Dinar udah pernah nyobain. Terus dia kan punya duit, terus Dinar dikekang. Dia bisa cari cewek lain ke karaoke lah segala macam, dibohongin, aku nggak mau. Anda, kalau Anda bagaimana? Mana yang Anda pilih? Kalau aku, Lu berdua tuh statusnya sama, lo punya duit banyak, bisa nyari duit sendiri. Lo pilih yang mana? kalau aku sih Kalau yang, Dewi kalau mah aku sih kayaknya yang pertama aja ya. Apa tuh yang pertama? Pasangan yang banyak uang tapi posesif. Lah, enggak, kadang-kadang Karena mungkin- pengen diposesifin. Enggak, karena Bukan, mungkin- soalnya selama ini enggak. dapetnya nggak punya uang. Bukan masalah itu, uang aku punya. Masalahnya selama ini belum ada laki-laki yang posesif sama aku sehingga Oh aku ya? merasa terprotek, terlindungi. Selama ini kan nggak ada gitu. Justru aku yang melindungi laki-laki. Oke. Kamu lebih pilih job dengan bayaran super besar tapi kamu nggak nyaman atau bayaran biasa aja tapi bikin kamu happy? Yang biasa aja tapi bikin happy. Kan kayak DJ itu bayarannya
gede-gede banget juga enggak, tapi bikin happy tapi rutin gitu loh. Oh, Ya kalau nggak happy ngapain ya? Iya Yang happy benar tuh kan benar. kalau crowdnya nggak happy Dikit-dikit juga. lama-lama jadi bukit gitu ya. Iya kayak gitu Mi, aku Memang. sukanya kayak gitu. Oke sayang, Konsisten. kamu lebih pilih jadi diri kamu sendiri tapi kehilangan banyak kerabat, atau jadi seperti yang orang mau tapi kehilangan diri kamu? Aduh itu tuh Aduh, nggak susah, enak banget itu ya. nggak enak tuh. Jadi diri sendiri. Pernah mau jadi Tengah-tengah boleh nggak? pernah jadi kayak yang netizen mau tapi akhirnya malah celaka sendiri. Iya. Jadi Ya, maunya jadi diri Jadi diri Mau sendiri sendiri jadi ya. diri sendiri Jadi aja. kamu akan menemukan teman yang tulus untuk kamu. Kalau Iya. memang dia tulus sama kamu, dia akan menerima Benar. kamu apa adanya. Iya, iya, Oke. iya. Betul lah ya, kalau namanya kebebasan, keinginan, apa yang kita miliki kan maksudnya Benar. itu juga bagian dari sebuah rezeki. Tapi Dina- Sedikit ini terakhir, kamu lebih pilih sukses lebih cepat tapi sendirian, atau sukses lama tapi bersama orang-orang yang kamu sayang? aduh. Ya yang itu Mi yang lama tapi bersama orang-orang yang aku sayang. Lu tau gak sih, lu tuh ngasih pertanyaan ini harusnya bukan buat Dinar, buat Dewi. Tau gak lo? Buat dia sebenarnya ya. Kita kembali saat lagi tetap di Gak pagi-pagi. apa-apa, Wes, gak apa-apa. Aku lama tapi aku nikah nanti gak cerai.